Wah, ini seru juga nih teman-teman. Jadi kita akan betul-betul melihat bagaimana Sandra yang akhirnya mungkin harus mulai bersiap-siap untuk tinggal di penjara. Ya mungkin ini klise banget dan kayak halu banget terkesannya ya teman-teman. Gara-gara kita pun juga semua tahu Sandra ini susah banget buat di penjara. Tapi kali ini sepertinya situasi itu bakal berbalik. Kenapa? Jadi gini, kan Rianti ini sudah menyerahkan bukti videonya kepada polisi yang mana polisi udah mengidentifikasi teman-teman kalau pelaku atau orang yang sudah menjebak Mutiara terus juga udah memfitnah Mutiara tuh ada banget di CCTV. Makanya polisi pun juga mengeluarkan surat bebas, mengeluarkan surat yang menandakan kalau Mutiara itu nggak bersalah lah. Supaya ini tuh ada bukti, supaya Mutiara pun juga bisa ngasih bukti ini ke kampus dan pihak kampus bisa memberitahu semua mahasiswa dan semua orang di sana, bukan cuma Mutiara bisa kuliah lagi di sana, tapi juga kalau Mutiara betul-betul nggak bersalah. Jadi clear lah ibaratnya. Nah, ya udah pihak polisi pun juga akhirnya bergerak langsung menangkap anak buahnya Sandra. Terus Rianti pun juga ketika datang ke kantor polisi teman-teman bersama dengan Kenzo, mohon banget Pak, tolong ini ditangkap. Saya yakin kalau orang ini nggak ditangkap, orang ini pasti akan fitnah lagi Mutiara. Karena saya yakin ini adalah orang yang sama yang mungkin sering mengganggu Mutiara beberapa hari ke belakang. Terus ya udah pihak kepolisian pun juga udah menangkap. Tenang mas, kami sudah bisa mengidentifikasinya karena memang pelaku yang ada di video ini itu memang sudah menjadi DPO teman-teman ya. Daftar pencarian orang bagi polisi. Jadi memang ya namanya juga Sandra kan memperkerjakan orang jahat. Jadi wajar lah kalau ada mantan napi, DPO, atau orang yang dalam pengejaran polisi dan lain sebagainya macamnya. Ya udah coba dikejar. Udah makanya Kenzo Rianti pun juga mulai merasa cukup tenang dan juga lega. Karena kenapa? Sebetulnya gini, ketika Rianti sudah menyerahkan bukti video kepada polisi dan juga kepada pihak kampus, sebetulnya itu udah clear. Udah aman teman-teman sebetulnya ya. Nggak perlu dipermasalahkan kembali. Udah aman, udah clear lah ibaratnya. Cuman masalahnya adalah tetap Kenzo ini sama Rianti pengen tetap supaya gimana caranya anak buahnya Sandra itu bisa tertangkap. Karena Kenzo yakin ini pasti akan ada pengulangan. Apalagi kan Mutiara bakal pulang nih ke Jakarta, teman-teman. Jadi pasti ini kemungkinan besar tuh bakal terus terjadi dan bakal ada banyak gangguan jahat yang datang kepada Mutiara. Karena Kenzo tuh udah feeling ini kayaknya Sandra gitu loh. Bahkan Aditya aja kan gak ragu untuk bilang kalau Sandra ini tuh adalah pelakunya. Dan Rianti pun juga sama kan. Makanya hal inilah yang akhirnya membuat Rianti pun juga betul-betul takut, betul-betul gemeter ya. Gak tenang lah kalau sampai anak buah Sandra ini gak ketangkep. Ya secuek-cueknya Rianti, segengsi-gengsinya tetap gak mau kan Mutiara kenapa-napa karena anak kandung. Makanya rela ngelakuin apa aja dan itulah yang coba untuk diakomodir oleh pihak kepolisian juga. Makanya Kenzo pun juga langsung mendampingi untuk bisa melakukan hal ini dan supaya Mutiara pun juga bisa terbebas dari semua tuduhan yang ada. Karena mau bagaimanapun ini sudah keterlaluan, ini tidak bisa dibiarkan dan ini harus betul-betul dikejar juga. Nah di sisi lain teman-teman, akhirnya Kenzo pun juga berhasil menjemput Mutiara. Lebih tepatnya Ivan sama Alia yang jemput Mutiara. Ketemulah mereka. Terus Mutiara pun juga peluk Kenzo dan meminta maaf. Karena ngerasa kalau Mutiara ini tuh udah salah dengan pergi jauh ke desa Rawasari. Terus Kenzo pun juga nggak mempermasalahkan. Rianti pun juga justru malah minta maaf dan lain sebagainya macamnya. Ya di sini pun juga sebetulnya semua orang tuh mengerti juga kok. Gitu loh. Karena gini. Ketika Ivan, Kenzo, terus juga Alia kemarin kan sibuk cari ke terminal dan lain sebagainya macam itu kan. Itu tuh bukan karena mereka egois. Bukan karena mereka gak mau Mutiara kabur ke Rawasari. Tapi mereka tuh lebih takut karena Mutiara pulangnya sendirian. Gitu loh. Tapi begitu ngelihat Mutiara ke desa Rawasari, ke rumah lamanya, ke pemakaman ibunya, makam Miduri, makam ibu angkatnya ya. Ya akhirnya Ivan pun juga tenang gitu loh. Dan di sini pun juga semua mengerti kok. Mutiara tuh butuh healing. Butuh momen refreshing yang bikin Mutiara tuh nggak inget lagi sama masalah yang ada di Jakarta. Karena kan buat Mutiara ini pelik teman-teman, gitu loh. Walaupun akhirnya Rianti udah ngasih videonya dan juga semua udah aman-aman aja ya, tapi kan tetap buat Mutiara ini semua tuh nggak bisa lepas begitu aja. Makanya
Ivan dan semua orang pun juga begitu bahagia melihat Mutiara yang akhirnya betul-betul mau kembali ke Jakarta. Nah, di sisi lain, polisi tiba-tiba akhirnya menelpon Kenzo dan juga menelpon Rianti, teman-teman. Yap, di sini pun juga polisi udah bilang kalau Mas Kenzo, apakah Mas bisa datang saat ini juga ke kantor polisi? Terus bisa karena kami sudah menangkap penjahatnya. Akhirnya datang. Dan orang itu adalah orang yang persis disuruh sama Sandra. Jadi kalau teman-teman tahu nih, kan orangnya Sandra, orang suruhannya Sandra dan juga orang suruhannya Kela itu kan dua orang yang berbeda. Nah, karena kebetulan ini adalah orangnya Sandra terlebih dahulu yang ditangkap, makanya anak ibunya Sandra ngakunya disuruh sama Sandra dulu. Nah, ini pun juga seru banget. Makanya kan di awal Win bilang, Sandra, ini mungkin harus bersiap-siap dengan segala kemungkinan terburuk. Kenapa? Karena pada akhirnya pun juga ternyata seorang Sandra pun juga bisa dipenjara. Karena kan mau gimana pun juga, ini tuh tentang apa ya? Tentang kejahatan. Ini tuh tentang bagaimana kita melihat seorang anak muda bernama Sandra, perempuan, saking bencinya sama Mutiara dan saking gak sukanya sampai rela dan juga nekat membayar orang untuk jahat sama Mutiara. Tentu aja pada awalnya orang suruhannya Sandra nggak mau ngomong, nggak mau bicara. Namanya juga orang udah dibayar, namanya juga penjahat yang udah ahli. Tapi begitu diancam masuk kantor polisi dan diancam di penjara, ternyata takut juga. Karena ada beberapa pasal yang memang ditekankan kepada anak buah Sandra itu adalah pasal-pasal yang berlapis. Penjebakan, fitnah, nuduh, merusak nama baik, dan lain sebagainya macamnya lah. Jadi merugikan waktu lah ibaratnya, sehingga akhirnya pun ngaku juga disuruh sama Sandra. Di sini Kenzo sama Rianti itu udah geleng-geleng kepala karena ternyata segila ini Sandra gitu loh. Sampai sejauh ini ternyata bener nih kecurigaannya. Bahkan Aditya aja nanti bakal ikut marah saat tahu kalau Sandra ikut terlibat juga. Karena kan mau gimana pun teman-teman, gini ya, Aditya aja tahu Mutiara ini tuh anak baik. Cuma karena dia gengsi gara-gara Mutiara ART, makanya Aditya benci. Itu aja. Tapi semua orang pun juga tahu kok Mutiara tuh baik. Rianti aja yang kesal sama Mutiara nih, beberapa hari ini pun juga tahu kok Mutiara tuh nggak mungkin maling gitu loh. Cuma karena kesel, karena ya gitulah namanya juga orang udah kalau udah benci ya. Jadi pada akhirnya kebencian itu yang nutupin semua rasa kebaikan Mutiara yang mereka tahu gitu loh. Makanya inilah yang terjadi. Makanya seneng ya, mudah-mudahan setelah ini Sandra pun juga bisa dipenjara, walaupun mungkin cuma beberapa hari aja. Karena kasihan lah, Mutiara nih mau gak mau tuh harus dirayakan juga kembalinya Mutiara ke Jakarta. Jadi mau gak mau ya Sandra pun juga harus dirayakan, tapi dipenjara kalau Sandra. Karena itu gak akan terus berlangsung. Kebayang gak teman-teman, kalau Rianti gak ngasih videonya, polisi ini gak tahu nyarinya siapa. Yang beruntungnya, setelah polisi pun juga mendapatkan bukti tersebut, akhirnya berhasil menangkap anak buahnya Sandra. Good job, dan good job. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.